Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengukuran besaran elektrik. Di sini kami akan membuat video dari modul 4 dengan judul pengukuran daya dengan 3 alat ukur. Yang pertama-tama kami perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Sopa Sukma Lesmana. Di sini saya sebagai moderator pada pembuatan video kali ini. Oke, yang kedua ada, silahkan. Perkenalkan, nama saya Ali Maulana. Di sini saya sebagai anggota. Oke, terima kasih kepada para anggota. Oke, dari tujuan praktikum kali ini, yang pertama terdapat 2 tujuan utama yang ingin dicapai oleh kami, yaitu terkait pemahaman pemasangan alat ukur dan penguasaan metode pengukuran daya. Secara lebih lengkap, tujuan disebut dapat dijelaskan. Yang pertama, kita memahami cara pemasangan alat ukur pada rangkaian pengukuran daya. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dengan baik bagaimana cara memasang alat ukur seperti voltmeter, ampermeter, maupun resistor tambahan dalam suatu rangkaian satu fasa. Penguasaan ini meliputi penentuan titik pemasangan yang tepat, cara membaca hasil pengukuran, serta memastikan alat ukur bekerja dalam kondisi aman dan benar. Pemahaman pemasangan alat ukur menjadi dasar penting karena kesalahan dalam pemasangan dapat menyebabkan hasil pengukuran tidak akurat atau bahkan merusak alat ukur maupun rangkaian tersebut. Kemudian yang kedua, kita diharapkan dapat mengetahui dan memahami metode pengukuran daya satu fasa. Tujuan kedua ini ialah agar mampu memahami berbagai metode pengukuran daya, khususnya metode 3 voltmeter dan 3 ampermeter. Kemudian metode ini memungkinkan pengukuran daya nyata tanpa memerlukan pengukuran sudut fasa secara langsung. Kemudian mahasiswa diharapkan memahami prinsip kerja metode hubungan antara besaran listrik yang diukur, yaitu tegangan dan arus, serta bagaimana rumus-rumus pengukuran daya diturunkan dan digunakan. Dengan memahami metode ini, mahasiswa dapat menerapkannya pada rangkaian nyata maupun analisis perhitungan. Oke, kemudian adapun dasar teori pada praktikum kali ini, yang pertama, metode 3 voltmeter dan metode 3 ampermeter memungkinkan kita menghitung daya nyata tanpa mengukur sudut fasa secara langsung. Karena faktor tegangan arus berinteraksi secara fase, hubungan kuadrat total terhadap komponen dapat ditulis sebagai tegangan itu Pi3 kuadrat sama dengan Pi1 kuadrat ditambah Pi2 kuadrat ditambah 2 dikali Pi1 dikali Pi2 dikali cos Pi. Kemudian untuk arus sendiri itu I3 kuadrat sama dengan I1 kuadrat ditambah I2 kuadrat ditambah 2 dikali I1 dikali I2 kali cos Pi. Di sini cos Pi adalah sudut fasa antara tegangan dan arus pada beban. Oke, catatan penting bagi kita, rumus itu berlaku pada kondisi sinusoidal dan pengukuran juga harus akurat atau alat dalam kondisi terkalibrasi. R juga harus cukup besar atau tepat ditempatkan agar persamaan derivasi valid. Jika bentuk gelombang sangat distorsi, hasil juga bisa akan meleset. Untuk kesimpulannya,
Metode 3 voltmeter dan 3 ampermeter adalah cara cepat untuk menentukan daya nyata pada rangkaian satu fasa. Hanya dengan 3 pengukuran, kemudian mengeliminasi kebutuhan untuk mengetahui sudut fasa itu secara langsung. Oke, dilanjut oleh rekan saya selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih kepada Sobat Sukma Lesmana yang telah mempersilahkan saya melakukan presentasi kali ini. Yang di sini saya akan mencoba mensimulasikan apa yang tadi Sobat Sukma jelaskan dengan software Proteus. Di sini saya sudah memiliki rangkaiannya. Rangkaian yang pertama adalah di sini adalah ada rangkaian metode pengukuran ampermeter. Di sini bisa kita lihat ada komponen yang bernama sebagai sumber yang bernama source 25 volt 50 Hz. Ini adalah sumber tegangan yang akan kita gunakan. Untuk detail lengkapnya, ini memiliki sebuah output tegangan bernilai 25 volt. Di sini juga dengan ada amplitudenya 1 dan frekuensinya 50 Hz. Selanjutnya kita mempunyai dua buah resistor ya. Pertama ada resistor 1 dan juga resistor 2. Resistor 1 bernilai 98 kilo ohm, resistor 2 bernilai 2 kilo ohm. Juga kita mempunyai sebuah ground sebagai titik referensi 0. Juga 3 buah alat yang yaitu voltmeter ya teman-teman. 3 buah voltmeter. Karena ini merupakan pengukuran daya menggunakan 3 alat ukur. Di sini yang pertama saya akan mensimulasikan alat ukurnya gitu 3 daya dengan voltmeter itu. Oke, langsung saja saya coba mensimulasikannya dengan mengklik tombol di sebelah kiri bawah. Jadi kita lihat bahwa hasilnya di voltmeter pertama menghasilkan nilai 0,50 volt. Yang kedua menghasilkan 24,5 volt, yang ketiga 25,0 volt. Ini adalah data-data yang kita dapatkan dari percobaan pertama dengan beban yaitu 2 kilo ohm. Ini adalah beban ya teman-teman. Selanjutnya kita rubah nilai beban di sini untuk mengetahui nilai tegangan jika bebannya kita rubah. Ini kita rubah menjadi 98 kilo ohm. Nah, kita lakukan simulasi. Di sini terlihat nilai voltasenya berubah teman-teman, bertukar antara voltase 1 dengan voltase 2. Voltase 1 menunjukkan 24,5 volt, voltase 2 menunjukkan 0,50 volt, voltase 3 menunjukkan 25 volt. Terjadi pertukaran. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan dari simulasi pengukuran 3 alat ukur metode ampermeter, metode voltmeter maksudnya, dengan beban 98 kilo ohm. Selanjutnya kita beralih ke metode 2 atau biasa kita sebut sebagai metode ampermeter. Di sini saya juga sudah membuat rangkaiannya. Bentar. Ini. Nah, yang kedua ini adalah rangkaian metode voltmeter, ampermeter. Kalau yang tadi voltmeter disusun secara paralel, yang ampermeter kita susun secara seri. Seperti halnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang digunakan. Yang pertama adalah source 25 volt 50 Hz dengan output 25 volt, amplitude 10 dan frekuensi 50 Hz. Di sini saya juga memiliki 3 buah ampermeter. Ampermeter pertama, ampermeter kedua dan ampermeter ketiga susun secara seri dengan pembacaan atau teliti pengukuran mikroampere. Juga saya memiliki 2 buah resistor. Resistor 3 bernilai 470 ohm, resistor 2 bernilai 23 ohm dengan ground sebagai titik referensi ohm.
Mari kita lihat arus yang terukur pada ketiga ampere meter tersebut. Pada rangkaian ini nilai terlihat berubah-ubah. Ini karena nilai arus bolak-balik dari sumber tegangan AC. Kita pause untuk menentukan jumlahnya. Nah, di sini terlihat pada resistor nomor 1 sekitar 1,12 mikroampere. Dan resistor ketiga dengan 55,7 mikroampere. Resistor kedua bernilai 54,6 mikroampere. Ini terjadi ketika bebannya bernilai 23 kilo ohm. Apa yang terjadi ketika kita rubah bebannya? Kita rubah bebannya menjadi 470 ohm. Dan ini menjadi 23 kilo ohm. Nah, ketika bebannya kita rubah sesuai dengan modul, di sini terbaca nilai I1 54,6, nilai I2 adalah 1,12 mikroampere, nilai I3 sebesar 55,7 mikroampere. Di sini juga terjadi pertukaran nilai antara I1 dengan I2. Nah, ini adalah data-data yang akan kita gunakan. Nah, lalu bagaimana cara mengukur dayanya gitu? Cara mengukur kospinya, cara mengukur tegangan dan arusnya. Makalah kita dilakukanlah perhitungan teman-teman dari data-data yang kita dapatkan dari simulasi ini. Kita lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Di sini saya sudah melakukan perhitungannya. Ini dari hasil yang kita simulasikan didapat data-data sebagai berikut. Dengan beban 22 kilo ohm, inilah bisa dibaca lah. Ini ada data-data yang kita dapatkan tadi. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya bisa kita lakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Yang pertama, kita melakukan perhitungan metode voltmeter dengan beban 98 kilo ohm. Nah, kita lakukan pengukuran Cospi terlebih dahulu dengan rumus V3 kuadrat kurangi V1 kuadrat kurangi V2 kuadrat per 2 kali V1 kali V2, di mana nilai V3 adalah 25, di mana nilai V3 adalah 25, nilai V2 adalah 24, nilai V1 adalah 24, nilai V2 adalah 0,50 per 2 kali 24,5 kali 0,50. Kita didapatkan hasil 24,5 per 24,5 dan cosminya adalah 1. Selanjutnya kita melakukan perhitungan arus dengan cara mengukur tegangan V2 per resistor beban dengan nilai V2 adalah 0,50 per 98.000 ohm. Dapat didapatkan hasil 5,102 mikroampere. Selanjutnya kita melakukan perhitungan daya, teman-teman. Di sini daya dapat kita hitung dengan memasukkan V1 dikali I dikali cos Pi, di mana 24,5 dikali 0,00005102 dikali 1, maka didapatkanlah hasil 0,125 watt. Selanjutnya adalah perhitungan metode voltmeter beban 2 kilo ohm. Di sini cara yang sama kita lakukan, dan di sini juga hanya terjadi perubahan tempat ya. Maka cospinya sama, masih 1, dengan I-nya berbeda karena nilai resistornya juga berbeda. Di sini nilai V2-nya juga berbeda. Maka kita dapat memasukkan nilai V2 24,5 dibagi nilai resistor beban 2000 sama dengan 0,01225 ampere atau sekitar 12,250 mikroampere. Lalu kita melakukan perhitungan dayanya dengan V1 dikali cos Pi,
maka didapatkanlah hasil sekitar 6,125 miliwatt. Selanjutnya kita melakukan penghitungan dari metode ampere meter dengan beban 23 kilo ohm. Sama seperti yang tadi, cuma kita ganti dari voltmeter menjadi arus. Di sini cos Pi-nya dapat kita hitung dengan I3 kuadrat dikurangi I1 kuadrat dikurangi I2 kuadrat per 2 kali I1 dikali I2. Kita tinggal masukkan nilai yang kita dapat tadi di awal, maka didapatkan hasil cos Pi-nya adalah 1. Selanjutnya kita melakukan perhitungan tegangan, karena yang terhitung dalam metode ampere meter adalah arus. Nah, kita menghitung tegangan dengan cara I1 dikali resistor beban. Maka didapatkanlah hasil nilai I1 adalah 1,14 mA atau sekitar 1,14 kali 10 pangkat min 3 ampere dikali dengan resistor beban bernilai 23.000 ohm. Maka didapatkan hasil 26,22 volt. Dan yuk kita melakukan perhitungan daya. Dayanya kita hitung dengan V1 kali I1 dikali cos Pi. Didapatkanlah hasil 26,22 dikali 1,14 kali 1. Maka didapatkan hasil daya sebesar 29,89 watt. Lalu kita melakukan perhitungan metode ampere meter dengan beban 470 ohm. Ini adalah beban yang kita lakukan di simulasi tadi. Kita hitung cos Pi-nya dengan rumus yang sama, maka kita menghasilkan sebuah cos Pi bernilai 1, di mana kita menghitung nilai Pi-nya dengan cara yang sama juga, yaitu dengan I1 dikali resistor beban. Dengan nilai I1 adalah 55,9 kali 470. 470 ini adalah nilai resistor beban. Maka didapatkan hasil sebesar 26,273 volt. Selanjutnya kita menghitung dayanya. Dayanya juga kita melakukan perhitungan sama seperti cara-cara sebelumnya dengan cara 1 dikali 1 dikali cos Pi, maka didapatkan hasil 14,45 watt. Mungkin sekian yang dapat analisis yang dapat saya sampaikan dari praktikum pengukuran 3 alat ukur. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, izin masuk semuanya. Saya Ali Maulana. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan. Nah, pada share screen saya ada sebuah grafik, yaitu metode voltmeter dan ampere meter. Nah, daripada beban 98 kilo ohm sangat kecil, yaitu 0,125 miliwatt. Nah, daripada beban 23 kilo ohm cukup besar, yaitu 29,89 watt. Rata-rata daya yaitu 14.997 watt. Pada metode ampere meter, daya pada beban 2 kilo ohm yaitu 6.125 watt miliwatt. Daya pada beban 470 ohm sama dengan 14,45 watt. Nah, untuk rata-rata dayanya itu ada 7.228 watt. Nah, ini untuk metode voltmeter. Nah, ini ampere meter. Nah, untuk perbandingan daya rata-ratanya pada tabel ini bahwa voltmeter itu ada di angka 14, sekitar 14 sampai 16. Nah, untuk ampere meternya itu 6 sampai 7. Lanjut ke daya rata-rata metode voltmeter lebih besar dibanding metode ampere meter secara rasio. Nah, untuk perbandingannya itu 14.997 dibagi 7.228. Jadi 2,07. Metode voltmeter menghasilkan daya 2 kali lebih besar dari ampere meter, jadi 2 kali lipatnya.
Mungkin cukup potong we tidinya. Oke, terima kasih kepada Ilham dan juga Ali yang telah memaparkan dari dari seluruh materi pengukuran daya dengan metode 3 alat ukur. Oke, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan setidaknya pemahaman yang lebih jelas mengenai materi yang telah kami bahas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi yang bisa kalian tanyakan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.